berdaun subur, dan di roda bumi berganti berputar, sendirinya tenang. Menerobos bumi, menikmati mimpi di kehidupan ini. Teruslah berlari dan tak kena lelah. Langkahku ini mengejarmu, hidup memang berat, tak selamanya indah. Terus bermimpi, jangan berhenti, janganlah engkau menyerah. Hidup memang berat, tak selamanya indah. Terus bermimpi, jangan berhenti, janganlah engkau menyerah. Berdoalah engkau pada Tuhanmu dan melangkahlah, jangan menyerah. Terus bermimpi, berdoalah engkau pada Tuhanmu. Tuhanmu. Jumpa kembali di MTD Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema Iblis akan bisikan hal negatif kepada kita apabila Tuhan kehendaki kita sebagai alatnya. Jadi ulah iblis itu ya begini teman-teman. Pekerjaan iblis itu bagaimana caranya untuk kita bisa menggagalkan waktu kita dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi iblis akan selalu membisikkan hal-hal negatif kepada kita ya apabila Tuhan kehendaki kita sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan tersebut gitu. Jadi iblis dengan cara negatif membuat kita negatif itu kita pasti tidak mampu, kita akan dicemooh, kita akan jadi tidak diterima oleh dunia. Kita selalu iblis akan katakan itu. Jadi cara iblis untuk bisa membatalkan apa rancangan kehendak Tuhan itu ya dengan menggoda kitanya, dengan membisikkan kita hal-hal negatif sampai kita jadi akhirnya ragu sendiri teman-teman untuk memberikan firman Tuhan itu ragu sendiri. Sebenarnya kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, sebenarnya kita ini hanya dipakai oleh Tuhan hanya sebagai alat aja teman-teman,
Adapun masalah nanti apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau, ini semua itu Roh Tuhan yang ada di dalam kita yang akan berakting seperti itu, teman-teman. Jadi bukan kitanya hanya alat Tuhan. Justru yang bahaya, teman-teman, apabila pribadi kita ini tidak bisa jadi alatnya. Jadi pribadi kita ini menjadi alatnya kita sendiri. Maksudnya mungkin baik gitu, maksudnya baik membela Tuhan, tapi bisa jadi negatif, teman-teman. Kebaikan kita itu bisa dimanfaatkan oleh iblis menjadi tidak baikan, menjadi kejahatan gitu. Jadi memang yang paling benar itu apabila kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, ya kita cuma dengan modal kita sebagai seperti selang air ya. Selang air itu bukan airnya loh. Jadi kalau kita orang dunia, manusia kadang-kadang pengennya kita jadi airnya dan selangnya sekaligus gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan itu kita hanya menjadi salurannya aja. Kita menjadi wadah untuk seperti selangnya, wadah airnya, teman-teman. Adapun airnya itu adalah Roh Tuhan, teman-teman. Airnya itu pasti isinya Roh Tuhan. Roh Tuhan itu pasti menggerakkan ya firman-firman itu gitu. Firman-firman sebagai materi air itu digerakkan yang menjadi ya siraman gitu, siraman kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, ke semua kita gitu. Jadi ini kembali lagi, teman-teman. Jadi nanti saya coba akan ceritakan beda sekali, teman-teman, antara Nabi Musa dengan cerita Maria gitu. Dua-duanya kan ini Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, ya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan gitu ya, dengan cara menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau Nabi Musa kan dipakai oleh Tuhan kan langsung sebagai Nabi Musanya gitu. Tapi kalau Maria dipakai Tuhan Allah itu hanya sebagai wadah untuk si Nabi Isa gitu, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi intinya sama, teman. Jadi si Nabi Musa yang dipakai untuk sarana memberitakan firman Tuhan secara langsung di dalam diri Nabi Musanya, sedangkan Maria itu dipakai Tuhan hanya sebagai tempat untuk lahirnya si Nabi Isa ini, teman-teman. Nah, cuman waktu Tuhan ingin menggunakan Nabi Musa atau Maria, ini kembali ke karakter orang lagi, teman-teman. Seperti contohnya Nabi Musa gitu. Nabi Musa itu sebelum dinyatakan Nabi Musa sebagai alatnya Tuhan gitu, itu Nabi Musa itu sudah nawar beberapa kali, teman-teman. Dari mulai nawar bahwa dia ini nanti bagaimana kalau diperolokkan ya memberitakan firman Tuhan tapi nggak diterima sama sesamanya gitu. Itu bagaimana istilahnya, bagaimana bisa menyampaikan memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi seolah-olah dianya nggak tahu cadel kali ya, kalau bahasa sekarang ini cadel. Jadi ngomongnya susah gitu, nyebutnya bukan cadel kali ya, jadi susah ngomong gagap gitu ya, mungkin gagap kali ya, bukan cadel. Kalau cadel mungkin kalau ngomong nggak bisa gitu, kalau gagap ya ngomongnya susah gitu loh. Nah, Nabi Musa minta lagi ke Tuhan Allah, kalau saya nyampaikan beritakan kebenaran firman Tuhan caranya saya gagap begini, ya bagaimana? Nah, akhirnya sampai Tuhannya marah. Ya udahlah, kalau begitu kakaknya si Nabi Musa, si Nabi Harun suruh jadi yang menyampaikan beritanya. Tapi semua dasarnya Tuhan Allah melalui Nabi Musa gitu. Nabi Musa yang menyampaikan ke Nabi Harun untuk jangan gagap gitu. Itu ya, nanti segala macam yang namanya Nabi Musa itu iman percayanya itu jadi tidak sekuat si Maria, teman. Kalau Maria mengatakan cuma sekali aja, ya meskipun dia tahu bahwa konsekuensi melahirkan Nabi Isa itu akan dirajam batu gitu. Karena pada zaman itu apabila ada wanita menikah tidak bersuami tapi keburu menikah, itu hukumnya kan hukum mati, dirajam batu, teman. Tapi Maria berani gitu. Ya kalau memang ini dari Tuhan, ya biarlah itu terjadi ya sesuai kehendaknya Tuhan gitu. Jadi berani sekali gitu. Nah, waktu Maria katakan seperti itu, sebenarnya waktu akhir-akhir cerita Nabi Isa juga berkata begitu, teman. Ya waktu ingin disalib gitu, Nabi Isa juga sama. Ya kalau bicara nuruti dari dagingnya dia, ya ketakutan gitu. Nabi Isa pun ketakutan. Seharusnya kalau menurut saya, jangan-jangan Maria pun juga ketakutan gitu. Cuma karena iman percayanya Maria dan Nabi Isa, tetap pada akhirnya memang menyerahkan diri, ya terserah gitu. Jadi kalau memang Tuhan Allah mengendaki menggunakan
Maria dan Nabi Isa itu sebagai alatnya gitu, alat-alat Tuhan, ya dia sih oke-oke aja pasrah gitu. Beda dengan si Nabi Musa yang sempat nawar duluan teman-teman, bergening sama Tuhan. Tapi ya karena Tuhan itu kan mungkin apa ya, melihat hatinya Nabi Musa gitu, yang memang benar kata firman Tuhan, si Nabi Musa nuliskan bahwa dia itu yang lembut hati katanya. Ya mungkin apa kelembutan Nabi Musa ini yang membuat si Tuhan Allah jadi tetap aja gitu tidak memilih Harun tapi memilih Nabi Musa. Yaitu kembali Tuhan Allah kan tahu hatinya orang gitu. Jadi kembali lagi, kalaupun misalnya kita seperti Nabi Musa, ya kita juga nggak usah apa seolah-olah jadi aduh nggak enak sama Tuhan Allah loh. Ya saya kok ada kekhawatiran kayak yang Nabi Musa khawatirkan gitu. Lah buktinya Nabi Musa juga bisa di welcome sama Tuhan Allah gitu. Jadi ya wajar-wajar aja lah, karena itu kan masalah bicara karakter kita, bicara dari iman kita, iman percaya kita, bisa juga bicara dari kedalaman pengenalan firman yang berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan iman percaya gitu. Bisa juga karena yang satu sering melakukan firman Tuhan, yang satu jarang melakukan firman Tuhan, itu juga sama teman-teman, akan berbeda gitu, kualitas iman percayanya berbeda. Jadi pengertian saya dari tahun ke tahun teman-teman, selama 20 tahun lebih ini, yaitu pertama kita bicara dari kemauan dulu teman-teman. Apakah kita mau gitu, mau benar-benar mencari Tuhan gitu. Karena di dalam kitab Matius pasal 6:33 memang kunci cuma itu gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain urusan duniawi Tuhan akan tambahkan. Nah problemnya, apakah bisa semua orang tertarik untuk mau gitu, ya mau mencoba, ya mau percaya gitu bahwa firman di kitab Matius pasal 3 itu bunyinya begitu? Berani nggak gitu? Berani nggak kita mendahulukan mencari Tuhan dan kebenarannya, baru urusan dunia nanti Tuhan yang atur tambahkan aja. Orang dunia dan orang keyakinan kan kebalik teman. Jadi mencari itu bukan mencari apa kerajaan Allah dan kebenaran, tapi mencarinya itu ya dunia dulu gitu. Sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Setelah ini diperoleh semua, katanya orang dunia dan orang punya keyakinan, nanti setelah itu saya ya nyari Tuhan. Saya percaya kok, saya percaya Tuhan, saya percaya firman Tuhan. Tapi nanti ya setelah mencari sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu duniawi. Nah, waktu saya sudah mendapat itu berarti saya merasa hidupnya nyaman dan aman, sehingga bisa ada waktu untuk mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhannya. Pola orang dunia, orang berkeyakinan itu seperti itu teman. Nah, Tuhan katakan apabila orang sudah benar-benar bisa lebih mencintai sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi lebih besar daripada mengasihi Tuhan, ya itu nggak mungkin, nggak mungkin orang yang sudah mendapatkan itu gitu ya, target sukses duniawi, bahagia duniawi, yang namanya pemenuhan nafsu dunia, itu kan kategorinya pasti orang kaya teman. Nah Tuhan katakan apabila kita sekarang miskin lebih mudah mencari Tuhan, meskipun tidak mudah, berarti sukarnya tidak sangat sukar lah. Orang yang tidak kaya itu mencari Tuhan itu sukar, tapi tidak sangat sukar. Tapi Tuhan katakan di firman-Nya, apabila orang kaya, apabila kita sudah menjadi kaya, mencari Tuhan itu jadi sangat sukar gitu, sukar sekali. Nah ini tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita benar-benar mau hidup, mau mencari Tuhan, percaya Tuhan bahwa ada kehidupan yang kekal, bukan yang sementara di dunia ini, ya mau nggak mau kan kita harus mencari Tuhan dulu, benar. Berarti kitab Matius pasal 6:33 itu kan nggak salah. Ya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, memang ngomong begitu kok. Nanti masalah yang duniawinya Tuhan tambahkan. Yang dunia saat itu adalah makan, minum, dan pakaian, benar. Tapi kalau saat sekarang jadi berkembang banyak sekali ya, makanannya jadi kelasnya macam-macam, yang namanya pakaian juga branded, dari mulai kita beli baju batik di pasar Sentono Pekalongan yang 30-50 ribu juga ada teman-teman, yang tangan pendek gitu, sampai harga baju yang ratusan ribu bahkan jutaan gitu, belasan juta ada teman-teman. Nah ini kalau kita udah syaratnya masuk ke dalam kenyamanan keamanan dunia, akhirnya Tuhan itu tidak dicari teman-teman.
Ya anggapnya bahwa kenyamanan keamanan karena istilahnya sukses duniawi, sukses mendapatkan bahagia duniawi, pemenuhan nafsu dunia dapat kembali semua, anggapnya ya sudah aman dan nyaman. Dan yang konyolnya dianggap bahwa dunia itu adalah tempat parkir terakhirnya, rumah terakhirnya gitu. Nah padahal firman Tuhan katakan yang namanya rumah tetap kita itu kan bukan di sini teman-teman. Di sini itu adalah rumah sementara, kehidupan sementara hanya 70-80 tahun. Yang namanya rumah tetap gitu ya berarti adanya di langit baru bumi baru di dalam surga nanti teman-teman, di akhirat nanti. Nah itu sifatnya kekal teman-teman. Nah yang konyol kenapa manusia lebih senang, lebih percaya, lebih mantep gitu mencari yang 70-80 tahun di dunia ini dibanding yang kekal. Nah ini meskipun di mulutnya gitu, khususnya orang berkeyakinan, di mulutnya gitu selalu katakan bahwa saya percaya Tuhan. Ya, saya juga sudah hidup dengan cara sesuai dengan apa yang perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya. Asumsinya seperti itu teman, tapi dalam realitanya tidak gitu. Tetap prioritinya itu mencari hal-hal duniawi dulu gitu, mencari hal-hal harta benda dulu, baru nanti mencari Tuhan. Pengennya seperti itu. Tapi Tuhan udah katakan kalau orang sudah terjebak memprioritaskan satu adalah mencari harta benda di dunia ini, sukar sekali untuk bisa mencari Tuhan gitu. Nah ini yang teman-teman mesti hati-hati itu teman-teman. Nanti saya coba detailkan lagi lebih detail gitu. Ya ini saya coba baca dari dasarnya dulu. Kita dasarnya itu kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17 dan kitab Lukas pasal 1 sampai 26 38. Coba saya baca secara cepat aja teman-teman ya supaya ada dasar firman-Nya gitu. Keluaran pasal 4 teman-teman ayat 1 sampai 17 teman-teman. Itu bunyinya, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, ya Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu kok. Loh, Musa belum apa-apa udah ragu teman-teman. Musa pengen dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan aja, baru Tuhan ngomong pertama aja udah dijawab Musa seperti ini gitu. Ya, nanti gimana gitu? Ya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada kita dan tidak mendengar perkataan kita, melainkan malah mereka berkata, emangnya ada Tuhan ya menampakkan diri kepadamu gitu, berani-beraninya ngomong soal Tuhan. Itu kan rasanya bukan cuma Nabi Musa, kita juga semua juga akan merasa ditekan oleh iblis seperti itu. Nah itu maksudnya yang begini-begini itu adalah ya bisikan iblis di dalam hatinya Musa, di dalam hati kita teman, sehingga kita tidak berani gitu untuk melakukan firman Tuhan dalam arti kata memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga, teman-teman dan sesama kita itu gak berani teman-teman, karena ya ngalamin seperti Nabi Musa ini gitu. Nah Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat gitu. Nah jadi Tuhan pengen buktikan ke Nabi Musa bahwa kalau memang dia menjadi alatnya Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Kuasa Tuhan itu pasti menyertai Nabi Musa. Nah bentuknya apa yang secara nyata bisa dilihat oleh Nabi Musa dan keluarganya dan teman-temannya, bahkan sesama, ya mujizat teman. Makanya mujizat itu adalah sangat diperlukan untuk awal-awal waktu kita masih bayi rohani, anak-anak rohani gitu. Kita butuh banget mujizat teman, untuk bisa meyakinkan diri kita sendiri atau keluarga kita atau teman kita atau sesama kita. Itu butuh mujizat teman. Meskipun nanti setelah remaja rohani menjelang kepada dewasa rohani, rasanya mujizat itu sudah tidak penting. Yang lebih penting itu justru firman Tuhannya dibanding mujizatnya gitu. Jadi mujizat boleh ada, tapi firman Tuhan harus yang lebih priority. Itu yang orang yang sudah remaja rohani dan dewasa rohani akan berpikirnya gitu. Kan yang diharapkan bukan mujizat lagi teman. Mujizat itu kan banyaknya terjadi kan di dunia ini gitu. Ya, sedangkan yang kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, yang kita harapkan bukan yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di akhirat nanti gitu. Nah di akhirat nanti ya prosesnya di dunia ini sekarang teman-teman. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tuh, jadi Tuhan buktikan ke Nabi Musa bahwa kalau Nabi Musa hidup bersama dengan Tuhan di dalam firman Tuhan, ya kayak begitu tuh, ya bisa Tuhan bisa melewati Nabi Musa, bisa membuat mujizat tongkat jadi ular gitu. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya,
Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya lagi. Nah itu kembali lagi tuh, ya ularnya itu tongkat dilemparkan jadi ular, ular dipegang buntutnya gitu, jadi tongkat lagi gitu. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang dan telah menampakkan diri kepada Musa gitu. Terus lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Dan Tuhan buktikan lagi ke Nabi Musa gitu, selain tongkat jadi ular, buktikan lagi tangan dimasukin ke saku, keluar udah kena kusta gitu. Ya itu bukti lagi gitu. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Itu kayak sulap kan, ikut Tuhan itu seperti sulap gitu. Kenapa? Karena Tuhan dengan pola-pola supranatural gitu, ya bisa seperti itu gitu. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda dan mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Jadi Tuhan Allah akan bekali kita sebagai alatnya, ya untuk keluarga kita, ke teman-teman dan sesama kita itu ya. Kalau perlu dengan cara mujizat tadi, teman, membuktikan ini mujizat satu, bahkan kalau belum ada mujizat dua, bahkan seterusnya. Saya pribadi ngalamin itu, teman. Kalau waktu saya bicara dalam hidup saya sampai nerima Tuhan itu karena saya ngalamin dua mujizat, teman. Mujizat Tuhan itu real banget waktu tahun 2001, 2000, terus terjadi lagi yaitu 2007 gitu ya. Terus terjadi lagi tahun 2011. Jadi rentengannya memang Tuhan bisa membuat mujizat itu tidak cuma satu kali, teman. Ya kecuali kalau orangnya seperti tipe-tipe bukan karakter Nabi Musa ya. Kalau tipe-tipenya karakter kayak Maria yang tadi kita singgung gitu, bahwa ini beda antara, nanti kita kupas di dalam itu, antara beda antara Nabi Musa dengan Maria itu. Ya Maria itu nggak perlu harus mengulangi sebanyak Nabi Musa, sudah langsung percaya gitu. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat itu, tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering, lalu air yang kau ambil kau akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya berarti kan mujizat juga gitu, air jadi darah gitu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai. Nah ini setelah Tuhan udah memberikan pengertian bahwa nanti ada kuasa Tuhan yang akan menyertai Nabi Musa dalam bentuk-bentuk mujizat kepada sesamanya gitu. Nah tapi Musa berdalih lagi nih, lari lagi. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah ini artinya berat mulut dan berat lidah. Ini apa nih teman? Apakah mungkin gagap atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Apa gagap, jadi Musa itu tergagap-gagap kalau menyampaikan sesuatu gitu. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat dan orang buta? Bukankah aku, yakni Tuhan gitu. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Masih aja Musanya nggak berani gitu. Tuhan udah kasih mau disembuhin gitu, gampang banget buat Tuhan gitu. Tapi tetap Musanya masih ketakutan. Udahlah orang lain aja Tuhan yang diutus gitu. Nah maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Jadi Tuhannya lama-lama kesel gitu lihat Musa begitu tuh, rewel banget gitu kan. Bukankah di situ ada Harun gitu, orang Lewi itu kakakmu. Nah Harun ini ya kakak kandungnya si Nabi Musa, teman-teman. Jadi apa, jadi saudara tiri ya, berarti satu ibu tapi lain bapak gitu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi Allah baginya.
Jadi mesti ada mediator. Musa itu baru mau setelah Harun menjadi mediator, dan Tuhan baru kesel-kesel tapi menyetujui gitu. Saking mungkin ngelihat hatinya Musa baik gitu, bagus, ya akhirnya jadi begitu tuh. Jadi kemana-mana Nabi Musa itu memberikan firman Tuhan itu harus ada Harunnya gitu, sebagai speakernya gitu. Nabi Musa yang sebagai alat Tuhan menyampaikan melalui Nabi Musa sampaikan ke Nabi Harun untuk jadi speakernya gitu. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat gitu. Nah, ini saya sudah baca di kitab Keluaran pasal 4 ayat 1-17 dengan segala macam tingkah laku si Nabi Musa, dan Nabi Musa ya seperti itu gitu. Nah, sekarang saya coba mau bandingkan dengan Maria, teman. Maria itu ada cerita di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 saja gitu. Nah, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, teman. Nah, ini judulnya pemberitahuan tentang kelahirannya, kalau saya universal itu kelahiran firman Tuhan, teman. Karena Nabi Isa itu diidentikan waktu Nabi Isa di dunia, itu kan dia kan menyampaikan firman Tuhan Allah, teman. Jadi, nah, tapi kalau setelah Nabi Isa itu sudah wafat gitu di kayu salib, nebus dosa kita dan nebus segala macam kesalahan kita, penyakit kita, ketidakharmonisan kita, kemiskinan kita udah ditebus semua gitu. Ya berarti ya Nabi Isa sudah di surga gitu. Nah, apa yang disampaikan Nabi Isa itu kan oleh Roh Tuhan gitu, melalui oleh Roh Tuhan dibuat menjadi kitab suci, teman-teman, oleh murid-muridnya. Nah, itu yang disebutnya firman Tuhan itu teman-teman. Jadi ini judulnya gitu. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang ternama bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi kalau kita hati kita tergerak dengan perihal masalah rohani dengan Tuhan, ya itu katanya di sini jadi yang dikaruniakan. Bagi orang dunia sih mungkin mengesalkan kali, dikarunia kok soal urusan begini, bukan dikarunia urusan berkat duniawi. Orang dunia dan orang berkeyakinan selalu pola pikirnya kan itu, benar. Kalau tidak ada berkat ya berarti tidak ada Tuhan. Kalau ada berkat berarti ada Tuhan. Selalu orang dunia mikirnya gitu, jadi kebalik gitu. Nah, ketika malaikat masuk ke rumah Maria, bersalam, hai engkau yang dikaruniai. Jadi waktu ini ingin menjadi alat Tuhan aja tuh berarti sudah dikaruniai, teman. Bukan kalau dapat rezeki harta benda itu baru dikaruniai. Ini kebalik nih ya. Dapat dipilih oleh Tuhan menjadi alat Tuhan aja sudah disebutnya secara rohani itu karunia gitu. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah itu ya, untuk menjadi alat Tuhan aja mendapatkan kasih karunia dari Allah gitu, ya di hadapan Allah. Nah, kalau orang dunia nggak mau, orang keyakinan nggak mau gitu. Kalau memang istilahnya Tuhan mau memberikan kasih karunia kepada saya gitu, ke orang dunia atau orang yang berkeyakinan, ya bentuknya harta benda, teman-teman. Ya sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu duniawi, itu loh yang dianggap bahwa berkat rohan, berkat duniawi itu ya, itu karunia yang diinginkan oleh orang dunia dan keyakinan itu seperti itu, bukan menjadi alat Tuhan loh. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Nabi Isa ini gitu. Ia akan menjadi besar dan akan disebut ya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan Allah di dunia ini ya untuk memberikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepada si Nabi Isa itu tata Daud bapak leluhurnya gitu. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan jadi Maria bingung gitu, ini kalau benar dia mau jadikan alat Tuhan sebagai seorang ibu yang melahirkan Nabi Isa. Dan si Maria kan mikir, ini gimana caranya saya nikah juga belum, apa juga belum gitu. Nah sedangkan
Nabi Isa itu kalau bicara dari sisi rohani kan pengennya kan memang ya lahir dari perawan gitu, bukan lahir dari ibu-ibu yang sudah punya anak gitu. Nanti ketukar-tukar gak keruan gitu dengan statusnya orang dunia dengan orang yang dari Tuhan gitu. Nah ini ya jelas Maria ya begitu. Nah tapi Maria kan tahu konsekuensi apabila belum bersuami sudah menikah punya anak, itu konsekuensinya tahu loh teman-teman, bahwa dia itu akan mati dirajam ya oleh orang-orang sekitarnya karena memang hukumnya bunyinya begitu teman-teman. Dan dia akan menjadi kata mereka pada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahir itu akan disebut kudus, anak dari Allahnya. Ya karena kembali lagi kalau menurut kepercayaan Nasrani bahwa Nabi Isa itu lahir karena gennya Tuhan Allah, bukan karena manusia gitu, melalui si Maria ini. Kenapa harus melalui Maria? Karena waktu itu Tuhan ingin buktikan bahwa ya Nabi Isa itu adalah sulungnya kita gitu. Ya, jadi apa yang dialami oleh Nabi Isa itu juga akan bisa kita alami teman, kalau kitanya mau dan mampu gitu. Jadi bukan yang boten-boten itu bentuknya Roh Tuhan gitu. Tuhan kan buktikan bahwa yang namanya Nabi Isa ini adalah sulungnya manusia gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu 100% sebagai manusia. Itu pembuktian untuk manusia teman-teman. Bukan cerita, oh ini karena bapaknya dari roh gitu, jadi si Nabi Isa itu punya menjadi roh, bukan gitu. Jadi memang Tuhan buktikan bahwa ya yang namanya Nabi Isa itu adalah 100% manusia gitu, dan 100% juga roh, yang dari roh gitu. Nah cuman yang diturunkan di dunia ini sekarang beneran si Nabi Isa ini sebagai 100% manusia, supaya kita bisa mencontoh, bisa mencoba Nabi Isa sebagai 100% manusia tadi gitu. Jadi kalau Nabi Isa bisa melakukan itu, yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah sulungnya dari kita. Jadi kita juga harusnya bisa melakukan itu, melakukan hal yang sama dengan si Nabi Isa, supaya kita bisa serupa dengan Nabi Isa, si sulung kita, supaya kita bisa serupa dengan apa yang Nabi Isa lakukan, yang ngikutin taat gitu, yang mengikuti perintah benar. Nah kita juga sama teman, kita juga harus seperti itu, yang pengennya Tuhan Allah seperti itu gitu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahir itu disebut ya kudus, itu anak dari Tuhan, Roh Tuhan Allah itu. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Jadi Maria punya saudara kakak sepupunya namanya Elisabet. Nah Elisabet juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa melahirkan yang namanya si Yohanes Pembaptis itu gitu. Jadi sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu gitu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu ya meninggalkan dia. Nah ini kalau kita simak ceritanya di kitab Lukas pasal 1 ini teman-teman, diperbandingkan dengan kitab Keluaran pasal 4 tadi. Keluaran pasal 4 itu kan cerita Nabi Musa teman-teman. Kalau cerita di kitab Lukas 1 ini kan cerita Maria. Maria itu cuma nanya satu loh, ya saya ini belum bersuami, masa si Pates punya jadi ibu seorang anak gitu. Kan nanya cuma satu teman. Nah yang lainnya kan gak dijawab, dan ujung-ujungnya Maria katakan jadilah padaku menurut perkataan itu. Jadi Maria ini simpel sekali gitu. Nah kalau yang namanya Nabi Musa itu berapa kali tuh? Ya dari mulai ini orang percaya enggak, nanti saya ngomongnya begini-gini gimana, terus ngomong begitu gitu berarti. Tapi tetap loh, kembali lagi Tuhan itu lihat hatinya Maria, dan Tuhan itu melihat hatinya si Nabi Musa. Nah kita sama teman, Tuhan juga akan melihat hati kita gitu, hati kita semua. Apabila kita diundang, apabila kita dipilih menjadi alat Tuhan, itu berarti kan yang dari firman katakan bahwa itu berkat kasih karunia yang dari Tuhan untuk kita, dan itu adalah berkat yang terbesar teman, bagi dari sisi kacamata rohani gitu. Tapi kalau dari sisi duniawi ya nggak ada artinya, malah bikin sengsara iya gitu. Nah ini yang bertolak belakang begini teman-teman. Tapi kembali lagi, apabila kita bisa seperti Nabi Musa atau seperti Maria, ya kita harus apa? Ya jelas ujung-ujungnya sih seperti Nabi Musa pengen
ngerewelin Tuhan kayak apapun juga sampai Tuhan murka, tetap ujungnya juga Nabi Musa taat kok melakukan firman Tuhan. Maria juga sama gitu ya, nggak serewel Nabi Musa ya, tapi ujung-ujungnya juga si Maria ini juga melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan rancang kehendak itu ya dia terima gitu. Jadi dua-duanya pada ujungnya sih akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Nah, problemnya maksudnya hari ini saya mau sharingkan, apakah Tuhan juga mau pakai kita sebagai alatnya Tuhan gitu? Ya, kalau kita benar bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, mestinya gitu secara rohani, secara firman Tuhan, secara Tuhan dari sisi kekekalan gitu. Ya kita ini benar-benar menerima kasih karunia Tuhan, teman. Tapi kan banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau Tuhan sudah undang, Tuhan sudah pilih, tapi kitanya yang menolak halus, teman, untuk tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena kita masih dipenuhi dengan daging kita, itu satu. Kedua, si iblis juga selalu bisikin itu, teman-teman. Ya, menakut-nakuti kita untuk tidak berani gitu menjadi alat Tuhan. Nah, ini yang mesti kita sampai hati-hati. Jadi waktu Nabi Musa mengalami seperti itu, ya banyak sekali faktor-faktor iblis yang akan ngomong begitu tuh. Nanti kalau orang nggak percaya gimana, lu ngomongnya belepotan, gagap begitu, ini. Banyak sekali, teman-teman. Ini kita akan alami seperti itu dalam hidup kita, meskipun dalam bentuk yang berbeda gitu. Yang halangan ini dalam bentuk berbeda. Begitupun dengan Maria kan, Maria itu juga berpikir bahwa waduh, ini secara logikanya kalau saya punya anak, kalaupun saya mau punya anak gitu, ini konsekuensinya bisa mati di rajam batu nih, karena melanggar hukum waktu itu. Sama, teman-teman. Jadi waktu kita ingin menjadi alatnya Tuhan itu, yang saya mengerti gitu, kendalanya nggak sedikit, teman-teman. Saya kebenaran tinggal di keluarga besar gitu. Jadi akhirnya kalau cerita masyarakat atau di komunitas pun problem kok, teman. Saya rasakan gitu. Jangan di keluarga. Ya, kalau di masyarakat oke lah, nggak terlalu kenal saya gitu. Tapi begitu masuk ke tingkat agama gitu, beragama, masuk ke dalam komunitas beragama yang saya anut di Nasrani gitu, ya timbul semua anggap, bahkan bisa anggap saya ini sesat gitu. Padahal waktu saya gerak pertama menjadi alat Tuhan itu bersama dengan rohaniawan loh, rohaniawan yang formalnya gitu. Tapi saya dan rohaniawan itu berdua yang mendirikan satu community untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara bagaimana bahwa yang benar itu harus ada pujian penyembahan gitu, karena memang Tuhan suka itu. Setelah itu harus ada kesaksian gitu, memberitakan kesaksian hidup apa yang kita alami bersama Tuhan di dalam Tuhan. Setelah itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu ada dengan penyembuhan, dengan apa yang urusannya bukan kayak medis, bukan dengan penyembuhan tubuh atau jiwa, tapi dengan roh gitu. Nah, teman-teman, memang saya pikir di semua agama juga ada gitu yang bisa seperti itu gitu. Bagaimana penyembuhan itu bukan dari tubuh sama jiwa, tapi dari kekuatan roh gitu. Di Nasrani juga ada, teman. Di Islam juga sering lihat di rukyat atau apa sih namanya gitu. Kalau di Muslimnya gitu. Nah, kalau kalau di Nasraninya itu penyembuhan dengan cara-cara seperti itu, dengan cara rohani gitu. Dan itu ada, teman. Nah, waktu kita seperti itu ya bisa dicemooh, teman. Bisa dicemooh oleh komunitas, kok aneh ya, ini orang belagu banget gini gitu. Udah komunitas sampai dikucilkan, saya dan rohaniawannya dikucilkan 2 tahun, dianggapnya ajaran sesat. Padahal semua yang kita lakukan udah datang firman Tuhan gitu. Itu. Terus nanti masuk lagi keluarga besar, mulai benci gitu. Keluarga besar pun mulai benci, mulai menganggap bahwa ini orang lagi apa-apaan sih, kok jadi bodoh. Biasanya begini sebelum bicara Tuhan menuhan gitu. Kok ini orang hebat, bagus gitu. Tapi begitu masuk ke Tuhan-Tuhanan kok malah jadi begini. Bahkan pesan-pesan ke anak cucunya kali, tuh jangan ikutan saya gitu yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya rusak semua bisnisnya. Bisa begitu loh. Belum lagi masuk ke keluarga kecil, keluarga kakak adik saya juga mengucilkan gitu, dianggapnya aneh gitu. Nah, yang lebih konyol lagi kalau sudah masuk ke dalam keluarga kita sendiri, teman-teman. Yang kita ketemu orang tua kita ketemu mertua kita ketemu anak mantu kita, dan yang paling berat itu kita ketemu pasangan kita, teman. Bisa berat sekali gitu. Ini benar-benar suami gila gitu. Nanti mungkin yang suami juga bisa ngomong gitu, ini istri gila kan, nggak waras. Karena
Konsekuensinya memang begitu teman-teman. Jadi dari awal itu ya dari cerita Nabi Abraham itu juga sudah aneh gitu, ceritanya dianggapnya nggak wajar. Nyambung lagi nanti ada cerita Rasul Paulus itu ya dianggapnya juga aneh lagi, nggak wajar. Nabi Isa juga dianggapnya aneh, nggak wajar, gila gitu. Jadi semua memang kita sebagai pelaku-pelaku firman itu akan melakukan hal yang tidak wajar bagi dunia teman. Nah ini kebalik sekali dengan seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba langsung masuk draft aja teman-teman. Saya udah baca di kitab Lukas Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17 dan sudah masuk ke dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nah ini saya coba masuk ke draft saya aja teman-teman. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka yang tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan mereka malah berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya kenapa kamu kok ngomong ini? Itu mana Tuhannya gitu, mana Tuhannya. Nah ini kadang-kadang bagi kita orang yang pengen menjadi alat Tuhan ini susah ngebuktinya teman. Karena Tuhannya kan tidak nampak gitu. Nah meskipun Tuhan kadang-kadang bantu kita dengan cara ya nubuat yang berujung kepada mujizat-mujizat seperti itu teman-teman. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Jika Tuhan pilih kita menjadi alatnya, maka kita akan selalu ragu dengan kemampuan kita sendiri. Jadi Nabi Musa juga akan mengalami seperti itu teman. Jadi tidak aneh ya kalau kita pun dipakai menjadi alat Tuhan, kita pun akan ragu-ragu teman. Apalagi ditambahin bisikan-bisikan iblis yang bikin kita makin takut teman, kita makin nggak pede gitu. Ya ini yang dialami Nabi Musa, rasanya juga akan dialami kita. Bahkan mungkin kita lebih gawat daripada Nabi Musa teman. Karena iman percaya kita jangan-jangan tidak sekuat Nabi Musa gitu. Ya akan mengalami seperti itu teman-teman. Nah, untuk membuat kita percaya, maka Tuhan akan membuat mujizat yang terkait dengan kita pribadi. Jadi awal-awal Tuhan biasanya membuat satu mujizat untuk kita pribadi supaya kita beriman gitu, bisa lebih percaya kepada Tuhan dan berkembang kepada mujizat-mujizat yang terkait dengan orang lain gitu melalui kita. Jadi setelah kita mengalami mujizat, biasanya nanti ada tuh teman-teman yang mujizat-mujizat susulan yang lain gitu, yang tidak terjadi di kita tapi kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada community kita, kepada masyarakat kita, sesama kita, bisa begitu teman-teman. Sehingga kita makin beriman percaya kepada pribadi Tuhan. Jadi dari kejadian mujizat yang terjadi di dalam kita sendiri dan mujizat yang terjadi kepada orang lain gitu, itu yang membuat kita makin beriman percaya teman. Level iman kita naik gitu. Meskipun tadi saya sudah katakan bahwa kalau bicara ukuran mujizat itu adalah apa ya teman-teman ya. Kalau dari sisi rohani tingkatnya masih balita dan anak-anak rohani teman-teman. Karena masih percaya Tuhan itu dengan harus melihat gitu. Dan sedangkan firman Tuhan katakan kalau percaya yang benar itu adalah percaya tidak perlu melihat gitu. Karena hal-hal di akhirat tidak terlihat. Kalau kita percaya bisa dilihat ya apa gunanya kita berharap untuk percaya soal itu gitu. Yang kita berharap itu kan adalah kepercayaan yang Tuhan harapkan di dalam alam kekal yang tidak terlihat. Sehingga kita bertekun, kata firman seperti itu gitu. Nah, kitab Keluaran pasal 4 ayat 8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan Tuhan itu akan berjuang seperti itu teman. Jadi saya pribadi pun sampai bisa lebih percaya kepada Tuhan itu ya tidak mengalami cuma satu mujizat. Saya bisa mengalami 2 atau 3 kali mujizat dalam hidup saya teman. Setelah itu saya baru percaya. Proses mujizat itu dari 2001 yang berkembang jadi 2007 sampai 2011. Nah mujizat 2 ini yang menunjukkan mujizat yang kaitannya dengan duniawi, dan yang tahun 2007 adalah mujizat karena saya terima Tuhan gitu. Saya hijrah dari adat istiadat leluhur saya ke dalam Tuhan gitu. Nah ini jadi Tuhan tidak berhenti membuat mujizat cuma sekali. Tuhan bisa bikin mujizat beberapa kali. Tuhan akan bantu kita menjadi alatnya dengan mujizat-mujizat yang disampaikan melalui suara Tuhan dalam hati kita, atau bahkan dapat berupa suara nyata juga gitu. Jadi Tuhan itu berinteraksi dengan kita itu akhirnya suara Tuhan di dalam kita teman-teman. Suara Tuhan di dalam hati kita, suara Tuhan di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah kalau kita sudah sampai bisa ada suara Tuhan seperti itu, hidup kita pasti lebih terarah di dalam Tuhan.
Tapi kalau kita belum ada suara itu di hidup dalam itu susah. Nah itu yang disebut rema itu teman-teman. Jadi bagaimana kita berjuang untuk bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita sehingga sampai keluar kategori rema tadi. Ya bagaimana firman itu hidup dengan suara Tuhan dalam hati kita. Bahkan ada orang yang punya talenta khusus bisa audible, bisa mendengar gitu. Apa yang Tuhan perintah peraturannya bisa mendengar. Tapi kan cuma orang khusus aja teman-teman. Kitab Lukas pasal 1 ayat 30, kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah." Gitu. Terpilih menjadi alat Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan adalah berkat rohani dari kasih karunia Tuhan yang jauh lebih berharga dari berkat duniawi yang didambakan orang dunia dan orang-orang berkeyakinan pada umumnya. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Kalau cerita rohani firman Tuhan gitu, pengen sekali memberkati kita itu dengan apa? Bagaimana menjadikan alatnya Tuhan sehingga yaitu disebutnya ya dari kasih karunia Tuhan teman. Kalau orang dunia rasanya orang keyakinan mungkin mikir loh, belum tentu mau gitu. Ya apakah mau harta benda itu ditukar dengan bentuknya berkat rohani yang seperti ini. Orang dunia pasti mengharapkannya berkat duniawi yang berupa harta benda tadi teman-teman. Kalau orang rohani yang orang sudah lebih mengerti akan Tuhan akan mengerti bahwa berkat yang termahal itu adalah berkat rohani gitu, bukan duniawi gitu. Tapi tidak mudah teman-teman. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, keberanian Maria untuk percaya dengan iman lebih daripada Nabi Musa. Kalau kita ngelihat kejadian kan Maria itu cuma ngomong sekali loh. Ya, nanti gimana saya kan belum bersuami. Kalau dipakai oleh menjadi alat Tuhan sebagai ibu dari Nabi Isa, nanti bagaimana? Cuma itu aja teman. Beda dengan Nabi Musa yang berulang-ulang kali dipertanyakan gitu. Dan yang dipertanyakan itu tidak urusannya seberat Maria gitu. Kalau Maria itu kan cuma nanya sekali tapi hukumnya berat sekali teman-teman. Hukumnya itu kalau sampai dirajam batu kan mati gitu. Dan kalau Nabi Musa kan nggak ada hukum yang bisa membuat Nabi Musa mati itu kan nggak ada. Cuman mungkin nggak dihargain gitu loh. Ya mungkin ditertawain, mungkin ya dikonyol-konyolin. Ya paling begitu doang teman. Jadi ini beda keberanian teman. Nah ini kembali lagi iman kepada Tuhan itu yang dikatakan bentuknya itu harus nyata melakukan firman Tuhan teman. Nah waktu melakukan firman Tuhan itu butuh keberanian teman. Keberanian. Jadi kalau direnteng temennya, berarti kan yang paling ujung itu kan kita harus punya iman untuk berani melakukan firman Tuhan yang meskipun gak wajar gitu bagi dunia. Tapi kalau untuk bisa berani melakukan itu teman-teman, selain roh Tuhannya, kita juga harus mengerti firman Tuhan dulu. Bagaimana kita mampu mengerti firman Tuhan sehingga kita berani gitu melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu ada roh Tuhan, kita tahu masalah nanti gangguan iblis seperti ini, udah lebih tahu semua. Tapi waktu kita mau mampu mengerti firman Tuhan juga sama teman, harus mau mengenal firman Tuhan gitu. Nah urusan mau mengenal firman Tuhan ini Tuhan tidak punya gitu, tidak mau membuat mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan itu harus dengan paksaan. Tuhan nggak mau teman. Nah itu justru kelebihan manusia itu begitu, diberi roh, diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk bisa ya memilih sendiri gitu, tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau bicara mampu mengerti dan mampu melakukan, Tuhan sanggup gitu membuat orang jadi kita mau melakukan dan mampu melakukan firman Tuhan itu terjadi teman-teman. Itu kalau cerita mampu untuk mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jika Tuhan memilih kita sebagai alatnya untuk beritakan firman Tuhan, itu adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Meskipun iblis akan terus membisikkan akan ketidakmampuan kita menjadi alatnya dengan memasukkan pikiran di dalam pikiran kita itu hal-hal negatif, ya akan kemampuan kita dalam menjadi alat Tuhan tersebut gitu. Jadi teman-teman jangan merasa aneh teman-teman. Ini sudah bukti yang nyata sekali bahwa seorang Nabi Musa pun gitu yang
terpilih gitu, diundang dan terpilih oleh Tuhan pun yang mengalami begitu teman. Jadi kita pun juga tidak mustahil gitu. Ya kita juga akan mengalami hal-hal seperti yang Nabi Musa alami gitu. Nah ini cuman kan kita udah tahu cerita. Kalau waktu Nabi Musa kan Nabi Musanya belum punya cerita teman. Ya seniornya siapa yang mengalami itu kan belum ada gitu. Tapi kalau kita sekarang itu kan sudah ada ceritanya teman. Ada cerita, banyak cerita di kitab suci kan yang terkait dengan Nabi Musa, yang terkait dengan Nabi Abraham, yang terkait dengan Raja Daud, yang terkait dengan Raja Salomo. Raja Salomo berarti kalau di Muslimnya itu Sulaiman gitu ya. Terus ada lagi terkait dengan ya ini kaitannya kalau kita hari ini cerita ada terkait iman percaya tentang Maria gitu kan, ada cerita juga tentang Nabi Isa gitu, dan tentang Paulus gitu, Rasul Paulus, dan ya sampai ke kita ini teman-teman. Ya kita ini punya apa ya? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah gitu, ya kita akan berasa teman bahwa kita ini untuk bisa mengasihi Tuhan Allah itu menjadi alat Tuhan itu tidak bisa lain teman. Ya kita harus benar-benar bisa taat gitu untuk bisa melakukan firman Tuhan. Bukan cuman mengenal firman Tuhan loh, bukan cuman mengerti firman Tuhan. Yang Tuhan minta itu adalah bagaimana kita mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, dan kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan teman. Itu yang Tuhan mau itu gitu. Nah untuk mampu melakukan firman Tuhan itu tidak ada jalan lain teman. Apabila kita ya tidak meningkatkan diri di soal iman tadi teman-teman. Jadi kalau dalam hidup kita itu selalu saya tekankan ada butuh 3 teman. Kita ini butuh firman Tuhan, kita ini butuh roh Tuhan gitu. Nah untuk apa? Ya untuk kita ini butuh iman yang benar-benar total percaya kepada Tuhan gitu. Karena kalau tidak ada iman yang kuat, ya untuk bisa melakukan firman Tuhan itu nggak mungkin teman. Nggak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan pikiran, perasaan, kehendak kita nggak mungkin mampu teman, nggak mungkin mampu. Jangankan melakukan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan pun, mengerti firman Tuhan pun, firman Tuhan katakan nggak mungkin gitu. Ya apabila kita tidak menggerakkan roh Tuhan di dalam diri kita. Nah yang sering saya ingatkan juga, apakah teman-teman atau keluarga saya sudah tahu belum bahwa yang namanya di dalam kita itu ada roh kita yang sebagai wadah dari roh Tuhan. Nah kalau kita tidak mengerti bahwa di dalam kita ada roh kita, dan bagaimana bisa yang namanya roh Tuhan itu hidup di dalam kita gitu? Karena roh Tuhan itu adalah tempatnya ada di roh kita, bisa hidup apabila kita menyediakan roh kita sebagai wadah si roh Tuhan itu teman. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau bicara mau mengenal firman Tuhan mungkin masih bisa dasarnya kemauan kita pribadi sebagai manusia. Tapi begitu kalau bicara kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk melakukan, tidak ada cara lain teman-teman harus bisa menghidupkan Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini sharing bisa kita tangkap, dan apabila kira-kira bisa ada manfaatnya, tolong bagikan keluarga dan teman-teman lain. Oke teman-teman, see you, bye-bye.